Where to, Zia? Check out the whole house. There's the backyard, yep. What's next? What's over here? Zia, you come check out this bedroom? See what we got in here. So, okay, good. Oh, here's the bathroom. Zia, yeah, check it out. Okay. Halo, ketemu lagi dengan Texas Tina Manulang. Hari ini saya mau cerita bagaimana proses membuat mencari rumah di Texas Lewisville ya. Jadi kan kemarin aku udah sharing bagaimana kita survei rumah-rumah di Lewisville. Nah, jadi kita itu pakai website namanya One Home. Nah, di website One Home itu sebenarnya bisa dengan Zillow juga, cuman di sini kalau beli rumah itu mostly kalau mau murah mau potong fee buat agensi ya 3% sampai 5% kan pindah itu berarti langsung dari ownernya. Tapi terkadang mostly banyak orang nggak mau ribet karena kan prosesnya itu banyak banget, mesti ada inspection atau kayak gitu. Nah, jadi saat ini kita pakai agensinya itu Emmy namanya, yaitu agensi waktu Eric beli rumah yang pertama. Nah, sekarang kita masih pakai dia untuk bantu kita beli rumah yang kedua ini. Nah, untuk beli rumah yang kedua ini kita itu pertama yang kita lakukan, kita survei di nanti kasih lihat ya namanya One Home. Di One Home itu kita bisa lihat cari rumah-rumah yang kita suka apa based on kriteria. Jadi misalnya kalau kita cari rumah itu mungkin kalau aku maunya dekat bandara karena kan Ericnya kerja di airport di Houston. Sebenarnya home base-nya Eric itu di Houston. Kita tinggalnya di Dallas. Jadi kan setiap berangkat kerja dia pasti langsung ke Houston dulu, dari Dallas ke Houston. Dallas ke Houston udah berapa? 1 jam. Belum lagi dia harus nunggu atau gimana. Jadi kan maksudnya kalau dia dari sudah nyampe airport itu pengennya aku cepat sampai rumah. Jadi kita cari yang dekat airport yang pertama kalau Eric. Terus kalau Eric mau kriterianya itu dia cari yang 3 garasi. Karena dia suka garasi itu juga sebagai tempat gudangnya dia. Terus untuk workshop juga bisa untuk workshop kan garasi itu. Jadi mostly orang garasi itu untuk workshop atau gudang jarang sih naruh mobil itu biasanya di driveway. Terus habis itu tapi bisa juga mobil kalau musim salju atau lagi hujan es itu kan mending better kita taruh mobil kita di garasi karena lebih aman. Yang kedua terus selain garasi 3, Eric itu sukanya ruangannya banyak. Jadi maksudnya kamarnya banyak. Jadi ya bisa. Saat ini kamar rumah kita yang waktu pertama itu kan kamarnya ada 3. 1 kamar utama, 1 kamar tamu, 1 dipakai buat office room, buat komputer kayak gitu. Jadi karena kita punya bayi nantinya, jadi belum ada untuk kamar bayi, itu pertimbangannya. Terus nanti kalau kamar bayi dipakai di guest room, berarti kan nanti kalau ada keluarganya Eric datang atau teman datang yang mau nginep, kita nggak punya ruangan lagi. Jadi makanya minimal syarat yang kedua itu kita cari 4 kamar, 4 kamar misalnya ada 4 kamar, pengennya dapat 4 kamar plus kalau bisa dapat bonusnya itu ya office room atau games room, itu bonus. Tapi yang penting 4 kamar yang kita cari yang Eric mau. Terus yang ketiga, Eric itu suka yang halamannya luas. Rumah kita yang pertama itu halamannya ada tapi nggak luas, maksudnya jadi kita bisa lihat tetangga kita yang di belakang, jadi saling bisa lihat tetangga. Jadi dia nggak begitu suka, jadi kita cari yang halamannya luas. Kalau aku kriterianya kalau aku kriteria yang pertama itu dekat kemana-mana. Terus karena rumah kita yang pertama itu dekat ke mana-mana, dekat ke grocery, rumah sakit, semuanya dekat, ke tol dan ke bandara juga dekat. Terus habis itu yang kedua harus 1 lantai. Aku lebih suka 1 lantai sih, karena kan kebayang ya di sini kalau pindah-pindahan itu kan kita harus bayar orang dan itu mahal. Pokoknya semuanya di sini an hour itu mahal aja. Jadi aku lebih suka nantinya rumah yang kita akan pindah itu kan
buat rumah kita untuk berapa puluh tahun kemudian ya. Jadi maksudnya ya udah satu lantai aja, jadi kan bisa close sama anak-anak juga, nggak harus. Karena biasanya rumah itu ada yang master bedroomnya di lantai pertama, terus semua kamar di lantai 2, jadi kan nggak sejam. Jadi aku sukanya satu lantai aja. Terus rumah di sini sama sih kayak di Indonesia ya. Jadi maksudnya kalau kamu di pusat kota pasti jauh lebih mahal, tax juga pajaknya lebih mahal. Terus kalau di perumahan ada HOA fee, kayak ada retribusi yang di rumah di kompleks kayak gitu. Terus habis itu kalau mau dapat tanah yang luas, memang di pinggiran dan harganya masih lebih terjangkau. Jadi saat ini nanti kalau kita kasih lihat bahwa kita juga cari di beberapa alternatif, kita cari di daerah Fort Worth, di sekitar Dallas, di daerah Arlington, terus Carrollton, terus di sekitar Lewisville juga. Dan ini di kebetulan yang aku dapat sekarang ini di daerah Flowermont. Jadi kita cari di semua daerah. Paling jauh di Fort Worth, sekitar dari sini ke Fort Worth itu sekitar 1 jam. Ke bandara juga dia sekitar 30 menit. Kita juga cari yang dekat, paling dekat bandara di Irving, tapi harganya mahal, maksudnya hampir sama dengan Flowermont juga. Jadi ya itulah tips-tips kita mencari rumah. Kita cari rumah itu sekitar 2 bulanan. Sebenarnya aku nggak gitu mau cari rumah, cuma my husband dapat rumah yang baik. Akhirnya kita juga sempat ribet ya, karena kan kamu kan lagi hamil, mau pindahan itu kan kebayang dong capeknya. Jadi kemarin juga kita kasih deadline, udah deadline aja berapa lama nanti ini kalau ada rumah ya udah tetap di sini aja. Terus rumah yang pertama kita sedang renovasi, sebenarnya on progress renovasi sih, kemarin juga renovasi lama sih, kita renovasi kamar mandi utama sama kitchen, karena untuk dijual juga ada potensi apa ya. Terus itu aja. Jadi kita biasanya pakai website One Home atau satu lagi di Zillow. Cuman karena realtornya kita Amy, ini nama realtornya kita selalu pakai One Home, jadi kita biasanya pakai One Home. Di sini dia selalu email kita, bantuin penelusurannya dari mana aja. Kadang kan tiap hari dia tuh emailin kita nih Amy Ray tentang spesifikasi rumah-rumah yang gitu, yang kita suka, yang kita mau. Jadi dia emailin, misalnya kasih contoh ya, agak lembut ini nih. Jadi Dear Eric and Tina, this is itu. Nah kita bisa cek, kita klik di sini, pasti nanti muncul di sini. Misalnya kita penasaran nih, kita klik aja ini, terus nanti dia muncul di sini. Internetnya agak lemot ini. Nah, misalnya kita cari yang di Flowermont. Kenapa kita suka daerah Flowermont? Karena Flowermont ini dia itu cuman 10 sampai 15 menit dari Lewisville. Kita tuh tinggal di Lewisville dan Flowermont tinggal di sini. Jadi kan cuman perjalanannya 15 menit, terus dekat ke bandara juga. Bandara itu di mana ya? Dekat-dekat sini sih. Jadi dekat ke bandara juga. Nah, kita mau cari rumah, terus home type-nya itu bisa rumah, kondominium atau townhouse, tapi kita pengen cari rumah ya. Terus harga, terus berapa jumlah bed, square feet-nya, itu juga kita bisa tentuin sih. Nah, di sini kita sudah lihat kalau kayak gini berarti rumah ini sudah under kontrak, berarti rumah ini sudah dalam proses deal sama buyer ya, pembelinya. Nah ini kita lihat misalnya, nah kayak ini rumah di Sunlight Drive, Flowermont. Ini sebelumnya kita udah love-in karena sebelumnya kita udah lihat rumah ini
rumah yang kita love-in ini berarti akan masuk ke favoritnya kita. Jadi ini favorit itu kumpulan bahwa setiap rumah-rumah yang kita suka, yang mau kita lihat. Nah nanti Emmy akan tanya, maksudnya dia juga bisa kasih informasi si rumah yang bagus itu yang mana. Terus dia akan dia janjian sama kita mau lihat rumah di daerah mana, misalnya di daerah Flower Mound atau di daerah Irving itu dekat juga sama bandara. Terus habis itu atau di daerah Fort Worth itu dari sini ke Fort Worth itu 1 jam, tapi perjalanan dari Fort Worth ke bandara itu paling 30-35 menit. Dan Fort Worth itu daerahnya lebih suburban dibanding Flower Mound dan Louisville, jadi harganya itu masih harga yang sangat terjangkau. Jadi dengan dapat rumah yang gede tapi harganya juga sangat terjangkau ya. Nah di sini itu kita harus setelah kita menemukan, kita kasih list nih nanti ya rumah-rumah yang kita suka, itu nanti ada di listnya itu, baru kita survei kan, kayak kemarin kita survei. Dari survei tersebut kita kasih lihat yang rumah yang kita suka apa aja, terus nanti Emmy akan ajak kita survei, dan kalau ada yang rumah yang kita suka kita bidding. Jadi mungkin di Indonesia perlu lakuin kayak gitu juga ya. Misalnya nih harga rumahnya $500,000, jadi dia buka $500,000 itu bukan berarti harga rumah itu $500,000, bisa di bawahnya, tapi sekarang nampak mustahil harga rumah itu di bawah $500,000 kalau dia setting $500,000. Jadi kita bisa bidding dari kelebihan 10.000 atau tergantung kita punya uang dan kita merasa rumah ini layak untuk kita bidding di harga berapa gitu. Jadi kebetulan kenapa sekarang harga rumah lumayan tinggi gila-gilaan, karena banyak orang California itu pindah ke Texas. Jadi mereka bisa bayar di California kan harga rumah bisa $1 million itu dapatnya kecil ya, kalau ini kan mungkin sudah dapat gede. Jadi banyak mereka yang mau bidding dengan harga yang gila-gilaan, yang selisih misalnya $100,000 kayak gitu. Jadi itu juga yang mempengaruhi kenapa harga rumah di Texas ini mahal-mahal. Terus habis itu berapa banyak rumah yang kita sudah bidding? Ada 5 rumah yang sudah kita bidding dan semuanya fail. Dimulai dari variasi harga yang dari 500 sampai di 600 something kita bidding, semuanya fail. Jadi ya begitulah, maksudnya untung-untungan ya. Makanya aku benar-benar dari itu aku berdoa juga sih, maksudnya berharap jangan rumah yang mahal banget kan, lumayan kita setting buat bidding dan semuanya ke future-nya juga. Terus habis itu harus selain itu juga apa sih, kita setelah habis beli rumah kita deal nih bidding, kita juga harus melakukan inspeksi itu kita bayar sekitar $500. Jadi ada inspektor kayak kamu bangun pabrik atau apa ya, inspeksi kelayakan rumah ini dari sisi safety, ada kerusakan nggak, semuanya. Nanti aku kasih lihat video juga kita masukin. Dari situ, dari inspection itu temuan-temuan yang ada itu ada yang kritikal nggak, yang mau kita nego lagi gitu, mau kita nego lagi. Kalau misalnya ada yang kita mau nego lagi, itu yang akan memperlama proses dealing. Kalau nggak ada yang kritikal, itu akan lebih cepat gitu. Dan proses beli rumah ini juga kita menggunakan bank untuk pinjamannya. Dan di sini kebetulan untuk rumah itu bunganya itu cukup rendah ya, sekitar 2,75% per tahun untuk bunga bank. Oke, jadi ini adalah rumah bidding kita yang ke-6, dan benar aku bilang ini kayak Tuhan kasih sebagai hadiah ulang tahun aku, karena aku sempat debat ya sama Erik, ya udah kita kasih deadline ke akhir Juli gitu. Tapi akhirnya sudah lupa dengan kata itu. Nah, pas akhir Juli ini kita bidding cari rumah ini, aku yang survei, Erik nggak bisa karena Erik kerja. Akhirnya Erik percaya sama aku, terus akhirnya kita bidding. Harganya juga ya nggak naik, lumayan, maksudnya gapnya kita kelebihin $35,000 dari
dari harga yang sesungguhnya. Terus habis itu besok kita bidding hari ini, malam ini, terus besoknya itu langsung ada hasilnya. Jadi it's like ya ampun, ya ini emang rumah impian kita bersama. Tidak terlalu mungkin kitchennya itu dia belum direnovasi ya, masih bawaan lama, tapi semuanya bersih, bagus, nyaman, dan semua yang kita mau tuh ada di rumah ini. Yang pertama 3 garasi, terus halamannya luas, terus kamarnya banyak. Di sini ada 4 kamar plus 1 office room atau study room. Yang lantai 2 itu khusus untuk bonus room atau games room. Nah itu kita pakai jadinya nanti untuk ruangan private-nya Eric, kayak ruang me time-nya Eric itu di atas. Jadi satu ruangan gede, ada toilet, itu ruangannya Eric. Terus habis itu kalau aku sukanya ya di sini karena dia satu lantai semuanya, dan ruangannya banyak dan gede gitu sih. Dan yang kedua, ini sebelahan dengan sekolah dan neighborhoodnya itu baik-baik banget. Kenapa tetangganya baik-baik banget? Karena pas kita pertama kali pindah, kita itu langsung ada satu tetangga yang say hi gitu, dan mereka tuh friendly banget. Jadi dari 5 kali bidding gagal, terus akhirnya kita yang ke-6 kita bidding rumah, dan kita dapat, puji Tuhan, semuanya on time. Proses pindahannya juga dicicil, dan keluarganya Eric juga banyak support untuk pindahan ini. Kemarin juga hari Sabtu dibantuin sama Carly, Angela, sama Levi buat bantu angkat-angkat barang yang berat. Terus habis itu sisanya kita cicil masing-masing. Terus juga kemarin pas Eric kerja dan aku lagi hamil gede, untuk tinggal menunggu waktu, Angela juga datang lagi temenin aku supaya aku nggak sendirian, karena kan takut kan aku kenapa kalau udah hamil 2. Terus juga Carly juga datang, jadi mereka bantuin ngedekor kamar bayi, sama Angela bawa semua pernak-perniknya dia. Jadi semua pernak-pernik barang-barang yang ada di rumahnya yang dia nggak pakai atau yang dia sudah beli tapi dia tidak menggunakan itu, dia bawa semuanya ke rumah ke sini. Jadi ya banyak banget nih perlengkapan yang kayak lemari atau apa yang belum pernah dipakai, atau yang baru, atau yang sudah dipakai tapi masih bagus, bunga atau siapapun yang kayak gitu, yang pernak-pernik yang untuk rumah tangga itu dia bawa untuk dikasih ke sini. Jadi sudah berapa persen? 50% sudah lumayan homey, tapi nanti kita home tour masih bentuk kosongan ya, karena saya masih belum pede menunjukkan rumah ini karena masih banyak barang-barang. New house? Our new house, Zia? What do you think, Zia? What do you think, Zia? What do you think, Zia? Check it all out? Yay! This is a new home. Where to, Zia? Check out the whole house. There's the backyard, yep. What's next? What's over here? Zia, you come check out this bedroom? See what we got here. Okay, good. Oh, here's the bathroom. Yeah, check it out. Okay. Check it out. Oh, exciting.
Exciting. Say, watch out, mommy. What's next, Zia? The kitchen, dining room, yeah. Well, we'll check the backyard out later. Let's check the rest of the house out, Zia. What's over here, Zia? Zia, what's over here? What's over here? What we got here? This? Yeah, yes. We'll check out. You want to check out this one? What's this one? Oh yeah. Check them all out. Oh boy. Zia, is this the bedroom here? Yeah, the carpet. You got traction, huh? Zia, come check this one out. Come here, Zia. Zia, come here. Let's go check this one out. In here? Good. Oh yeah. So yeah. Let's go check this one out. Yeah. Zia, here. Check this one out. To the left. Yep. Let's go check it out. Check out the whole house. Come on. Yeah. Let's go check it out. Oh yeah. Is it good? Is it good? Yeah. Yeah. This is so excited. Zia, go check out upstairs. Let's go check out upstairs. Zia. Come on, Zia. Zia, let's go check out upstairs. Zia, let's go check out upstairs. Can you do it? Oh yeah, I can do it. I can do it. Come on, keep going, Zia. Keep going. What's up here? Oh. Zia, is it good? Oh, windows. Okay, ready to go back down? Slowly. Slowly, Zia. Okay, she says, most importantly, have to try out the backyard. Zia, go check out the backyard. Check out the backyard. Yeah. So yay. Here we go, Zia. Hey, this is it? This is ours? What do you think, Zia? Say nice. Oh. Yes. She's like, now it's mine. She said, now it's mine. Fertilize. Yeah. Marking the yard, huh? Zia, let's go over here. What's over here? Oh, yeah. You like it? Whoa. 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 Super. It's like, yeah. Lots of room to run. Is it good? Okay, ready to go back inside now, Zia? It's like, yeah, back inside. And that completes the tour. The Zia style. Back in the house. Jadi begitulah perjalanan panjang mencari rumah di Texas. Puji Tuhan kita dapat pindah rumah itu. Aku bilang Tuhan itu baik ya. Jadi kita tuh rumah kita itu di Lewisville ke bandara itu sekitar 20 menit. Terus kita pindah ke 20 menit. Terus kita pindah ke Flower Mound ke bandara itu sekitar 15 menit. Sesi 5 menit sih sebenarnya. Cuman pas kita pindah dari Lewisville ke Flower Mound itu cuma 10 menit. Jadi kan maksudnya Tuhan itu mengerti banget kebutuhan anak-anaknya. Aku kan lagi hamil, terus suamiku juga kerja tiap minggu, dia pasti kerja. Jadi nyicil rumah sedikit-sedikit kayak gini kan, dia kasih jarak yang dekat. Terus habis itu dia kasih semua proses terakhirnya itu dipermudah. Dia kasih tetangga yang baik, teman-teman yang baik yang mau support kita pas bantu rumah pindahan kayak gitu. Jadi ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Jadi intinya apapun yang kamu mau, ya kamu berdoa aja, bawa dalam doa. Terus karena aku belum cerita ya, beli rumah ini kan lumayan, maksudnya perdebatan juga, karena kan maksudnya nanti kalau kita punya utang gimana. Yang penting kamu berdoa, urusan Tuhan yang akan ngasih rumahnya yang mana, budgetnya berapa. Aku cerita Tuhan, kita punya budget segini, kita punya tabungan segini, jangan sampai kita over budget. Kalau misalnya nanti for the next future kita over budget atau kayak gimana, mendingan Tuhan gak kasih tutup jalan buat pembelian rumah. Tapi kalau memang Tuhan tahu kedepannya kayak gimana prosesnya gampang dan kita bisa support, ya Tuhan kasih kita rumah yang terbaik berdasarkan apa yang Tuhan mau, bukan berdasarkan
keinginannya kita gitu, benar demi oh ini bagus nih begini atau enggak. Jadi maksudnya secara seluruhnya benar-benar Tuhan provide semuanya ya. Jadi untuk rumah ini juga aku percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi pelajaran yang gue ambil, ketika kamu mau sesuatu terkadang kita khawatir, ya bawa dalam doa aja. Dan yang kedua, jangan halangin kemampuan Tuhan. Kalau dia mau kasih kita yang terbaik, pasti dia kasih kita yang terbaik. Jangan batasin dengan analisa atau logikanya kita. Terus habis itu ya selalu mengucap syukur dan berusaha ya cari rumah dan cari semuanya. Itu aja yang aku dapetin, yang aku pelajarin selama aku proses mencari rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih buat subscribe-nya, like dan komen. Oke, bye-bye. I love you. Wah, sampai ketemu di Texas